Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan diberikan kepada kita pagi hari ini. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hampir 1 tahun kita harus beribadah secara online. Namun yang penting bagi kita masih ada kesempatan untuk mendengar, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berkati Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Namun baiklah terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Sidang jemaat sekalian, saya ingin mengajak sidang jemaat sekalian untuk memuji Tuhan dari KPPK nomor 11. KPPK nomor 11, kita akan nyanyikan bait pertama, bait kedua, kemudian kita akan mendengarkan musiknya sambil kita merenungkan kata-kata yang terdapat di bait ketiga. Kemudian puji muliakan namanya kita ulangi satu kali lagi. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Musik saja. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kita angkat bait ketiga bersama-sama. Ma Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Kita akan berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua berkat, anugerah, kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami komitmen dan kesetiaan di dalam kami mengikuti setiap ibadah yang diadakan. Kiranya setiap ibadah yang kami ikuti boleh menolong kami untuk kami boleh semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, dan melalui semua itu kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami percaya di dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini dimanapun firman Tuhan, Injil diberitakan, Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah juga Tuhan tolong, Tuhan pimpin gereja-gereja Tuhan dimanapun pada pagi hari ini yang mengadakan ibadah, baik itu secara online maupun mereka secara tatap muka. Tuhan juga yang menyertai dan memimpin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, dan juga kami sebagai masyarakat warga negara juga boleh ikut mentaati protokol kesehatan yang selalu dihimbaukan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, biarlah Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, dan Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pekerjaan, usaha mereka, dan juga masalah kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memimpin senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya ingin mengajak sidang jemaat sekalian untuk memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 274, kita naikkan pujian ini, bait ke-1, bait kedua, bait ketiga, secara berturut-turut. Sucikanku, oh Tuhan.
Pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-23. Pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama, pasal ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara bersama-sama. Amsal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamati, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita akan ulangi lagi ayatnya yang ke-18 bersama-sama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan ini dengan pujian dari KPPK nomor 270. KPPK 270. Penuhiku dengan firman-Mu. Kita hanya naikkan pujian ini satu ayat saja. Satu kali saja. Maksud saya satu bait ya. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Sumiria Fako, kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian secara virtual. Namun
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi untuk merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di pagi hari ini ketika kami boleh membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati setiap kami di dalam keterbatasan kami ya Bapa. Biarlah oleh kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami boleh memahami, boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih lagi boleh menumbuhkan iman kerohanian kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita, mari kita membaca satu ayat dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayat 18 saya akan membacakan buat setiap kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya bacakan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu tema yang boleh kita renungkan di pagi hari ini, yaitu masa depan sungguh ada. Kenapa saya mengambil tema ini Bapak Ibu? Mengingat dan meninjau dari akhir-akhir ini, bahkan di tahun 2020 yang sudah kita lalui, seolah-olah hari depan yang tidak ada kepastian itu, seolah-olah hari depan tidak ada harapan. Oleh karena kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Karena realita hidup yang kita jalani sampai saat ini adalah realita kehidupan yang cukup sulit. Tetapi biarlah firman Tuhan di pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama boleh menguatkan setiap kita dan boleh terlebih lagi boleh menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada terkecuali Bapak Ibu, bahkan saya sendiri pun berharap di dalam kehidupan saya, hidup saya akan baik-baik saja. Hidup kita akan bahagia, hidup kita akan diberkati, hidup kita ya bisa kalau Tuhan izinkan kita boleh panjang umur. Bahkan banyak harapan-harapan lain yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Namun kenyataannya Bapak Ibu tidaklah selalu demikian. Tidak selalu seperti apa yang kita harapkan, hidup kita akan baik-baik saja. Hidup kita akan selalu bahagia, hidup kita akan selalu diberkati. Kita akan memperoleh panjang umur sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Karena hari esok tidak ada seorang pun yang tahu. Hari esok bagaikan misteri bagi kita. Tidak ada satupun yang tahu akan masa depan kita, akan waktu-waktu yang akan datang, yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi, dan yang harus kita hidupi. Tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena hidup ini atau masa depan yang kita hadapi seolah-olah seperti misteri bagi kita, makanya banyak orang mencemaskan yang namanya masa depan. Banyak orang khawatir tentang masa depan. Banyak orang cemas tentang hari esok yang ia hadapi. Karena kenapa? Realita hidup berkata memang tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Di tengah ketidakpastian itu, banyak manusia mencari dan membutuhkan yang namanya kepastian.
Kalau kita melihat ya sekilas perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu di tahun yang sudah kita lalui, di tahun 2020, bagaimana kita melalui tahun yang kita lalui tahun 2020. Di awal tahun kita mengawali tahun baru 2020. Kita disambut dengan apa? Kita disambut dengan hujan deras. Kita disambut dengan banjir yang terjadi di mana-mana. Kita disambut dengan bencana. Kita disambut dengan pandemi yang sampai saat ini kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang membuat kita di tahun-tahun yang sudah kita lalui, bahkan sampai saat ini, hal inilah yang membuat kita selalu khawatir. Hal inilah yang membuat kita cemas tentang hari esok. Sampai kapan ini akan berakhir? Sampai kapan hidup tidak lagi di dalam ketidakpastian? Sampai kapan hari esok itu akan lebih baik daripada hari yang sudah kita lalui? Sampai kapan akan masa depan yang kita harapkan itu sesuai dengan keinginan kita? Tidak ada lagi yang namanya tekanan, tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran, bahkan tidak ada yang namanya penderitaan lagi di dalam kehidupan kita. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak kita Bapak Ibu ketika kita menjalani hidup kita sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Pete Wilson, seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat. Dia sangat sukses di dalam pelayanannya jikalau diukur itu dari pandangan manusia atau dari pandangan dunia. Dia mendirikan gereja Crosspoint pada tahun 2002 hingga berkembang menjadi 6 cabang dengan 7.500 jemaat. Pelayanan gerejanya sangat luas sekali, mulai dari penginjilan kepada para narapidana, mulai dari ia memberantas yang namanya kemiskinan, mulai ia mendirikan sekolah di India sana, ia mendirikan sekolah. Bahkan Pete Wilson ini sendiri menerbitkan 1 buku yang menjadi best seller di sana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia adalah seorang hamba Tuhan yang sukses, yang kita lihat secara manusia, yang dilihat dunia. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia hamba Tuhan yang sangat sukses. Namun Bapak Ibu di dalam perjalanan kehidupannya, tiba-tiba dia mengejutkan begitu banyak orang ketika ia mengumumkan pengunduran dirinya dari kependetaannya pada tahun 2016. Manusia, dunia melihat hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang sukses. Tetapi dunia sangat dikejutkan ketika ia mengundurkan dirinya di dalam kependetaannya di tahun 2016. Rupanya Bapak Ibu, dia mengalami depresi atau stres yang sangat berat sekali akibat dari ritme pelayanannya yang cukup padat, yang cukup berat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah seperti ini bukanlah satu-satunya yang terjadi di dalam dunia kekristenan atau dunia anak-anak Tuhan. Selain daripada mundur dari pelayanan, berapa orang Kristen yang lain ketika menghadapi yang namanya tekanan, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, berapa orang di luar sana yang memutuskan bercerai dari pasangan hidupnya, meninggalkan Tuhannya, menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya, meninggalkan imannya, atau bahkan mengakhiri hidupnya. Jika kita cermati Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyebabnya sama Bapak Ibu, yaitu manusia kehilangan yang namanya harapan. Manusia kehilangan yang namanya harapan. Manusia merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung
untuk mentaati perintah Tuhan itu terlalu besar sekali, sehingga mereka memilih jalan yang pintas, jalan yang mudah menurut dari pandangan mereka sendiri. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, bahkan di dalam kehidupan kita sampai saat ini, realitanya yang kita hadapi, bahkan yang kita hidupi saat ini adalah kehidupan yang cukup sulit sekali, kehidupan yang mengkhawatirkan, kehidupan yang mencemaskan, kehidupan yang tidak ada kepastian di waktu-waktu yang akan datang. Adakah di antara kita yang tahu kapan COVID ini akan berakhir? Adakah di antara kita yang tahu kapan orang-orang di luar sana tidak ada lagi yang mengeluh tentang COVID, atau bahkan diri kita sendiri mengeluh tentang COVID? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu kapan. Tidak ada yang tahu pastinya kapan akan berakhir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika banyak pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul dari benak kita mengenai masa depan yang seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menebak dengan pasti bagaimana ke depan yang harus kita jalani. Namun Bapak Ibu, di dalam kehidupan manusia yang tidak tahu masa depan itu, terkadang manusia memilih juga jalan hidupnya bukan memilih untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, tetapi manusia untuk mencari jawaban kapan kepastian itu akan ada, kapan masa depan itu akan cemerlang seperti yang kita harapkan. Terkadang manusia mencari siapa? Mencari manusia yang sama seperti dirinya. Mencari manusia yang menurut dia lebih pintar, lebih hebat daripada dirinya. Dia mencari manusia yang menurut dia pengetahuan orang itu lebih daripada orang lain. Kita ingat hal ini Bapak Ibu. Ketika tahun 2020 diawali dengan begitu banyak bencana. Bukankah sebelumnya banyak orang meramalkan apa yang terjadi di tahun 2020? Banyak orang yang meramalkan apa yang terjadi sepanjang tahun yang akan kita lewati. Dan kalau saya melihat secara pribadi Bapak Ibu, dari ramalan-ramalan orang yang menurut mereka akan terjadi bencana, akan terjadi kesulitan, akan terjadi penderitaan, akan terjadi kesusahan. Bukankah hal itu yang kita jalani sampai saat ini? Itu realita kehidupan Bapak Ibu. Ketika orang meramalkan, oh ini yang akan terjadi. Dan begitu banyak manusia dan begitu banyak orang yang percaya akan hal itu. Karena kenapa? Memang realita kenyataannya adalah itu yang terjadi. Hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam bencana, hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan maut menanti ke depan. Hal inilah yang membuat manusia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Hal inilah yang membuat manusia imannya bukan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, malahan semakin hilang dan semakin meninggalkan Tuhan. Karena memang realita hidup yang kita jalani adalah sangat sulit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan di dalam hal ini. Di dalam realita yang kita hadapi sampai saat ini yang begitu sulit, seolah-olah hari depan itu tidak lagi ada harapan, tidak ada lagi secercat cahaya yang membuat kita lega, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita tersenyum untuk menyambut dan menghidupinya ke depan. Jadi pertanyaannya, buat apa lagi kita percaya kepada Tuhan? Buat apa lagi kita berharap kepada Tuhan? Buat apa lagi kita harus bersandar kepada Tuhan? Buat apa lagi kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Toh kenyataan hidup kita sampai saat ini
Kita berada di dalam ketidakpastian, kita berada di dalam kesulitan, kita berada di dalam penderitaan, kita berada di dalam kekhawatiran, kita berada di dalam hati yang selalu sedih menghidupi kehidupan kita sampai saat ini. Jadi buat apa lagi percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman kita, Bapak Ibu. Iman kita sedang diuji saat ini. Seberapa jauh kita menggantungkan masa depan kita itu kepada Tuhan. Seberapa besar kita menggantungkan masa depan kita itu kepada Tuhan. Inilah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masa depan tidak ada seorang pun yang tahu. Justru disinilah kita diuji. Iman kita sejauh mana berharap dan percaya akan masa depan yang cemerlang itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pasti kita tahu kisah murid Tuhan Yesus yang dipanggil, murid yang pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 diceritakan di sana bagaimana murid yang pertama itu, yaitu salah satunya Petrus, yang sudah berusaha dengan segala macam cara lewat pengetahuan dan pengalamannya sebagai nelayan, tetapi gagal untuk menangkap ikan semalaman. Ia tidak berhasil, tidak mendapat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang dan berkata kepada Petrus, tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu. Ya pasti, Petrus di dalam pengalamannya sebagai seorang nelayan, udah semalaman, tidak mendapat apa-apa. Terus sekarang Tuhan Yesus menyuruh, bertolaklah dan tebarkanlah jalamu. Apa iya Tuhan? Ini udah semalaman loh yang gak dapat apa-apa. Tetapi inilah yang dikatakan tadi Bapak Ibu, iman. Karena itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah Petrus tahu nanti seperti apa? Tidak. Justru di sini Petrus meresponi dan menjawabnya. Walaupun sudah gagal, tetapi Petrus tetap percaya kepada firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Firman itu yang membuat Petrus yakin. Perkataan itulah yang membuat Petrus yakin. Ia mendebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di luar dugaan bukan? Mereka mendapatkan ikan lebih daripada yang mereka harapkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa melihat masa depan. Tetapi kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan. Yakobus memadukan masa depan yang ingin dicapai oleh manusia dengan mempraktekkan di dalam iman. Bila kita hendak membuat perencanaan, kita harus melibatkan Tuhan dari tahap awal perencanaan. Jangan membuat perencanaan hanya dengan mengandalkan pengalaman dan pengetahuan. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Kesempatan yang kita miliki sangat singkat. Bahkan dia katakan di sana seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harus berserah dan bersandar kepada kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu berada di bawah kuasanya. Bahkan kesempatan untuk melakukan apa yang kita rencanakan pun berada di bawah kendalinya. Walaupun Bapak Ibu, kita tidak sadar untuk berharap. Ya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi mari terus berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada keadaan yang ada.
kita tetap berdoa dan percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika prinsip ini ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, melibatkan Tuhan dan menggantungkan sepenuhnya masa depan kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita lagi untuk tidak percaya dan untuk tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam Amsal pasal yang ke-23. Satu jaminan yang pasti yang Tuhan sampaikan bagi kita, yang Tuhan berikan bagi kita. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 23 dia katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di sini kita diingatkan kembali Bapak Ibu. Ketika kita menggantungkan sepenuhnya harapan kita, masa depan kita kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Dia pribadi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ketika kita lagi bertanya, ketika kita menghadapi realita hidup yang begitu sulit, buat apa percaya kepada Tuhan? Mari kita ingat firman Tuhan ini Bapak Ibu, yang sudah menjanjikan bagi setiap kita. Ia adalah pribadi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Karena masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang setia. Hal yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Masa depan sungguh ada. Ya, ketika firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Di dalam pengharapan kita. Tetapi Bapak Ibu, di dalam pengharapan masa depan itu adalah sebagai proses di dalam kehidupan kita. Proses yang begitu panjang, proses sepanjang kehidupan kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan Bapak Ibu di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, disebut bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses itu. Roma 5 ayat 4 sampai Roma 5 pasal ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, urutannya di dalam sini, ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma, urutannya adalah ada kesengsaraan dulu. Ketika itu ada ketekunan. Setelah itu ada tahan uji. Dan terakhir baru ada yang namanya pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui proses, yaitu kesengsaraan, pencobaan, pergumulan hidup, tekanan-tekanan hidup, dan lain sebagainya. Dan ketika melalui proses itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Dan ketika ketekunan tersebut masih akan diuji, sehingga baru berbuah yang namanya pengharapan. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma, pengharapan itu bagaikan proses di dalam kehidupan kita. Ada kesengsaraan, ada ketekunan, ada tahan uji. Baru pada akhir dari proses itu ada pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena seringkali manusia Bapak Ibu, seringkali manusia meletakkan pengharapannya itu
di depan proses yang lain. Kenapa saya berkata demikian? Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Karena ketika kesengsaraan datang, belum tentu tahan uji. Pengharapan membuahkan kekecewaan. Makanya saya katakan tadi, karena seringkali manusia menempatkan pengharapan itu di awal, bukan di akhir daripada proses. Pengharapan yang sejati, Bapak Ibu, yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan para tokoh yang ada di dalam Alkitab, bagaimana mereka di dalam proses yang mereka jalani, yang mereka hidupi, sehingga mereka mencapai akhir dari proses itu, yaitu pengharapan mereka. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Yusuf, Bapak Ibu, satu penantian yang panjang untuk melihat masa depan yang cemerlang. Apa yang dialami oleh Yusuf adalah satu proses yang panjang di dalam kehidupannya, membutuhkan waktu yang lama. Ia melewati penantian yang panjang untuk menggapai masa depan penuh harapan. Yusuf harus mengalami berbagai rintangan yang tidak mudah dilalui. Kepastian pada akhirnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan jalan masa depan adalah hidup takut akan Dia serta mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tangan manusia sesungguhnya tidak sanggup menggenggam masa depan, karena hanya tangan Tuhan yang sanggup melakukannya. Ini proses yang dijalani oleh Yusuf. Proses bagaimana ia dibentuk oleh Tuhan. Di dalam pergumulan hidupnya, dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur kering, dijual ke Mesir. Bahkan di sana, dia difitnah, bahkan dipenjarakan. Bahkan di dalam penjara, ia dilupakan oleh teman-temannya. Tetapi di dalam proses itu, ia tahan uji, ada ketekunan di dalamnya, dan akhir daripada proses itu, pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda atau jika ada di antara kita merupakan salah satu dari orang yang melihat masa depan sebagai sesuatu yang suram atau gelap, teralinglah pandangan Anda dengan pengharapan. Pengharapan yang tentunya di dalam Tuhan. Ini adalah salah satu buah dari iman yang seharusnya ada pada diri setiap orang yang percaya. Jika Anda merasa apa yang Anda kerjakan hari ini sepertinya menyita hidup secara sia-sia, berdoalah dan tanyakanlah kepada Tuhan di mana titik masalahnya. Izinkan Tuhan berbicara dan memberitahukan rencananya kepada Anda dan kepada kita semua, sambil memupuk pengharapan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Lakukanlah bagian Anda, ya. Kita lakukan bagian kita, dan percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Meski pekerjaan yang kita lakukan begitu menyita waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, tetaplah pegang pengharapan dalam Kristus erat-erat. Karena firman Tuhan sudah dengan tegas mengatakan bagi kita, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seberapa jauh kita bisa mengimani hal itu akan tergantung dari seberapa besar pengharapan kita akan kepenuhan janji Tuhan yang sudah Ia janjikan melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Dan harapan untuk masa depan itu tidak pernah hilang
bahkan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Jikalau Anda, jikalau kita berada di dalam titik terendah saat ini, mari kita ingat firman Tuhan ini. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Ada 2 poin tadi yang kita ingat Bapak Ibu. Terus bersandar sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita ingat proses semua itu di dalam kehidupan kita untuk menguji kita seberapa jauh kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam realita hidup yang kami jalani saat ini bukanlah hal yang mudah. Banyak kesulitan, banyak tantangan yang kami hadapi. Kami kehilangan pekerjaan kami. Kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami kehilangan harta benda kami. Kami kehilangan apa yang kami miliki. Cukup sulit bagi kami ya Tuhan. Bahkan untuk menatap hari esok. Ada ketakutan, ada kekhawatiran tersendiri di dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami. Bahwa kami tidak perlu takut dan khawatir untuk menatap hari esok. Karena harapan itu sungguh nyata di dalam Tuhan. Masa depan kami sungguh nyata di dalam Tuhan. Dan semuanya itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan berkati kami dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Untuk mengimani akan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga kami boleh semakin hari, boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baiklah proses demi proses yang kami hadapi, itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi justru proses itu boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan kita dengar ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun, dimanapun kita berada. Saya akan mengajak Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian, untuk mengingat kembali ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita minggu yang lalu, yang terambil daripada Matius 6 ayatnya yang ke-34. Kita akan membaca bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita ulangi satu kali lagi. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan adapun ayat hafalan untuk minggu depan terambil daripada Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayatnya ke-18, demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita ulangi sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik, sidang jemaat sekalian, sekarang kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan bagi sidang jemaat yang berada di rumah, dapat memberikan persembahan, mengantarnya langsung ke gereja atau melalui transfer seperti yang telah diwartakan. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk persembahan. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 272. Kita angkat pujian bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian refnya kita ulangi. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata,
Engkau takkan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ni orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan asalkan kau mau mohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Penuhilah pialaku, penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Di sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah setiap hari bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, kami boleh mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima terlebih dahulu daripada-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, dan juga sucikan persembahan ini untuk dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, sekaligus sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega, sekaligus berdoa bagi beberapa saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan. Yang pertama, saudara, segenap majelis pengurus mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara, perjamuan Tuhan untuk bulan Februari, bagi saudara jemaat sekalian yang belum menerima anggur dan roti perjamuan, saudara dapat mengambil roti dan anggur perjamuan, atau saudara dapat menghubungi gereja bersama dengan Bapak Soleman, saudara. Saudara, selanjutnya untuk share and grow together, mari saudara kita bersama-sama di dalam grup share and grow together untuk kita saling peduli, saling memperhatikan, dan juga kita boleh saling mendoakan bersama-sama. Saudara, gerakan GSRI Sunter Peduli masih membuka kesempatan kepada saudara sekalian yang ingin mendukung kegiatan ini dapat memberikan dan menyalurkannya ke nomor rekening GSRI Sunter dengan memberikan kode pada nominal yang saudara transfer dengan nominal angka 12. Mari saudara kita juga bersama-sama bergabung, bersekutu dan berdoa bersama-sama dengan mengikuti kebaktian doa tengah minggu dan kebaktian doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan juga hari Sabtu jam 7 pagi.
Saudara juga silakan memperhatikan jadwal kegiatan kita, baik itu sekolah minggu, youth, persekutuan wanita, dan juga kebaktian doa, saudara. Dan di minggu ini ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun. Yang pertama, tanggal 9 Januari ada Ibu Yuni Sudargo. Tanggal 12 Januari ada Saudari Jacqueline. Tanggal 13 Januari ada Ibu Li Tung Shu, tanggal 14 ada Bapak Philip Iwan, dan tanggal 17 Januari ada Ibu Teresia Sri Hartati. Segenap majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan dan juga bisa saudara doakan, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, bagi gereja, bagi pergumulan kita secara pribadi, bagi bangsa dan negara kita, dan juga bagi pekerjaan Tuhan di STT Iman. Mari kita dengan sehati kita mendukung bersama-sama pokok-pokok doa ini dengan doa yang boleh kita doakan bersama-sama. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian beberapa warta yang bisa saudara ikuti dan juga bisa saudara perhatikan. Baik, mari saudara kita sama-sama kita akan berdoa bagi beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini, dan kemudian kita nyanyikan doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada Ibu Yuni Sudargo, ada Saudari Jacqueline, ada Ibu Li Tung Shu, ada Bapak Philip Iwan, dan juga ada Ibu Teresia Sri Hartati. Kami menyerahkan kelima saudara-saudari kami ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan mereka, khususnya kehidupan di dalam perjalanan iman mereka di dalam mengikut Tuhan. Kiranya mereka juga boleh mengalami pengenalan akan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih, berkati kehidupan keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha mereka, dan juga di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami panjatkan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan pedoman di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.